Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik. Kali ini Lukman Republik hadir dengan informasi, analisis atau prediksi tentang pilkada serentak Pilkada Bupati Jember yang insya Allah dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Berarti kita 2 tahun Bupati Jember Insinyur Haji Hendi Siswanto STIPU dengan statement-statement yang beliau sampaikan tentang keberhasilan selama beliau memimpin Kabupaten Jember selama 2 tahun, tahun 2021, tahun 2022 sudah mendapatkan 149 penghargaan. Luar biasa. Tentunya ini sangat menarik sekali. Yang menjadikan tentunya beliau pribadi bahwa akan Jember maju kembali orang hebat untuk pemilihan Bupati Jember periode 2024-2029. Siapakah penantangnya? Inilah analisis Lukman Republik. Ada yang menilai 2021-2022 kita sudah mendapatkan 149 award penghargaan baik dari gubernur, menteri maupun presiden. Kalau kerja kita 1 tahun 225 hari, 250 hari efektif kita kerja, berarti kita 2 tahun kita memimpin Jember saya ini 500 hari. Bapak bagi 149, kira-kira penminggu oleh award menolong, penminggu setiap minggu oleh hadiah terus dapat penghargaan. Ini dari siapa? Apakah hebat bupatinya? Tidak sama sekali, tidak sama sekali bupatinya hebat. Punten, yang hebat adalah di depan kita ini semuanya, masyarakat Jember, Forkopimda, OPD luar biasa, dan masyarakat Jember. Ini yang menjadikan keyakinan saya pribadi bahwa Jember memang gudangnya orang hebat. Ada buktinya, Tretan. Ada buktinya. Ratusan award ini, bukan 1-2, ratusan hadiah nih ya. Cuman hadiah, tidak ada apa-apanya. Tapi di balik hadiah itu dapat ada yang menilai. Yang menilai bukan kami bukan bentuk juri, tidak. Jurinya ini negara ini. Hadiahnya untuk Jember, tempatnya orang hebat Jember ini, luar biasa. Di alun-alun ini ratusan UMKM, Pak. Alhamdulillah ada transaksional. Kami sadar kalau saat ini ekonomi sedang berat. Cara untuk bagaimana mempackaging kekuatan ekonomi lokal, kearifan lokal ya, ekonomi kerakyatan untuk naik kelas. Yang ada SDA dan SDM yang di Jember ini kami kelola di dalam, Pak. Kami putar duit nih. Dan itu alhamdulillah dapat nilai yang bagus, dan kami terbaik di Indonesia, Pak, Jember ini untuk menekan inflasi di saat BBM naik. Dan itu grassroots kami gerakkan, Pak. Terjadi transaksi jual cilok 5.000, es 5.000, 10.000, bakso, Pak. Tapi yang beli tidak, ya lumayan, Pak, ada 1 juta orang yang beli. Karena kami punya penduduk 2,6 juta. Nah ini kan pasar, Pak. Dan kami tampilkan 1 layar lebar 1,5 miliar saja, tapi kami dapat ratusan miliar untuk bertransaksi di lapangan di situ. Di alun-alun, Pak, sekarang di alun-alun sekarang di Jember ini, di depan itu kami membuat layar lebar. Bukan gagah-gagahan layar lebarnya Megatron, kami habis 1,5 miliar untuk itu. Tapi, Pak, kami mengikut sertakan 900 lebih UMKM di situ jualan. Setiap minggu bergantian, Mas. Sekali tayang sekarang 300 UMKM. Seminggu ke depan ganti UMKM lain. Tendanya kami siapkan, nggak usah bayar, Pak, gratis. Pemkab Jember tidak mengambil profit benefit di situ, tidak. Tapi untuk apa? Rakyat, Pak, perutnya harus diisi dulu. Dengan apa? UMKM. Prediksi penantang pertama Bupati Petahana Insinyur Haji Hendi Siswanto adalah Dr. Haja Faida MMR, Bupati Jember 2015-2020.
owner Rumah Sakit Bina Sehat Jember dan Rumah Sakit Al-Huda Banyuwangi. Pada Pilkada Desember 2020, Dr. Haja Faidah MMR, Bupati Petahana pada waktu itu, berangkat melalui jalur independen non-partai. Pada Pilkada Desember 2020, KPUD Jember menetapkan hasil perolehan suara pada hari Kamis 17 Desember 2020 jam 23.41. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara, pasangan Faidah Fian mendapatkan 328.729 suara. Pasangan Hendy Gus Firjon mendapatkan 489.794 suara dan pasangan Salam Ivan mendapatkan 232.648 suara. Meskipun tanpa didukung oleh kekuatan partai politik, Dr. Haji Faidah MMR berhasil meraup suara 328.729 suara, selisih 161.065 suara dengan Hendy Siswanto. Kita ucapkan selamat buat mahasiswa dari Universitas Islam Jember yang hari ini sudah yang ke-25, dan bersama saya salah satu penerima beasiswa dari Pemkab Jember di masa kepemimpinan saya, dan saya bangga karena hari ini dia sudah lulus didampingi ibu dan namanya siapa? Saya Himalia, saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Jember. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa dari Faidah oleh kepemimpinan beliau sampai saya semester 6. Terima kasih Bu, saya ucapkan sudah menjadi support buat kami sebagai masyarakat Jember, dan alhamdulillah saya sebagai mahasiswa yang disupport finansialnya untuk melanjutkan perkuliahan kami. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Jember? Alhamdulillah. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, cuaca terang benderang, dalam suatu acara yang sangat luar biasa atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para kiai, para ulama, ibu nyai, para ustadz ustazah yang hadir di sini, dan yang saya cintai dan saya banggakan, para santri dan warga Jember pada umumnya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Penantang Insinyur Haji Hendy Siswanto yang kedua yang sudah tampak di permukaan, yaitu Insinyur Haji Nanang Handono Prasetyo MT IPU, mantan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian PUPR tahun 2022. Insinyur Haji Nanang Handono Prasetyo MT IPU meniti karir sebagai PNS selama 38 tahun di Kementerian PUPR. Diawali sebagai ajudan Kepala Kanwil PUPR Jawa Timur di Surabaya, Kepala Seksi Pembangunan Bidang Pelaksanaan BBPJN 2006-2015, Kepala Bidang Pengembangan Sistem Pelaksanaan Pengujian dan Peralatan BBPJN 2015-2016, Kepala Bidang Pembangunan dan Pengujian BBPJN 2016-2018, dan puncak karirnya tahun 2022 sebagai Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian PUPR. Adapun prestasi yang digapai
oleh Insinyur Haji Nanang Handono Prasetyo MT IPU selama di Kementerian PUPR antara lain: 1. Satya Lencana Karya Satya 20 tahun tanggal 6 Agustus 2012 nomor 394-4-2012 Kepres RI nomor 62-TK tahun 2012. 2. Satya Lencana Karya Satya 30 tahun tanggal 11 Agustus 2014 nomor 4038-4-2014 Kepres RI nomor 70-TK tahun 2014. Insinyur Haji Nanang Handono Prasetyo MTIPU kepada Lukman Republik menyampaikan, atas pertimbangan istikharah, dukungan istri dan restu ibunya, serta permintaan beberapa tokoh masyarakat Jember, dengan mengucap bismillah, Haji Nanang Handono Prasetyo siap menjadi Bupati Jember periode 2024-2029. Niatan untuk maju di Pilkada serentak 27 November 2024 didukung pula oleh putri sulungnya yang bekerja di Rumah Sakit Petrokimia Gresik dan putra keduanya yaitu CEO, perusahaan yang mengelola 48 hotel berbintang dan beristrikan seorang diplomat. Ketika saya menjabat di tugas di PUPR, Pak, saya tugas di PUPR ini mulai tahun 83, Pak. Jadi saya sudah 38 tahun menjadi seorang pegawai negeri, ya Pak ya. Dan terakhir saya direktur, dan ketika saya itu masih nyaman alako kerja di Jakarta, tahu-tahu ada beberapa teman-teman dari Jember ini yang mengajak saya untuk pulang, Pak, untuk kembali. Saya juga nggak ngerti tujuannya apa, tapi ternyata walah, calon bupati. Gak kepikir, Pak. Saya itu bener, saya itu tidak pernah kepikir yang namanya nyalon bupati, karena saya biasanya dalam tugas malah didatangi bupati, Pak. Bupati-bupati itu hadir seluruh yang punya kepentingan, ya, ada keperluan dengan pembangunan di daerahnya, itu pasti kaitan dengan jalan itu saya. Nah, ketika saya mendapat ajakan itu, ya biasalah, saya harus melakukan prosedur agama, gitu ya. Saya istikharah, kemudian saya mohon izin ke ibu saya. Ibu saya masih ada, Pak, 84 tahun di Surabaya. Terakhir adalah izin sama istri saya tentunya. Alhamdulillah semua setuju, tidak ada yang tidak setuju. Nah, itulah sekedar sedikit cerita, Bapak-bapak. Saya memang bertugas di Kementerian PUPR, sehingga 15 tahun saya di NTB, Pak, di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa. Saya tinggal di Pulau Lombok. Wilayah kerja saya Lombok sama Sumbawa. Waktu itu saya mendapat tugas partisipasi untuk membangun selatan Pulau Sumbawa. Selesai, saya kembali tahun 2006 ke Surabaya untuk melanjutkan Suramadu. Jangan pernah mendengar, ya, Suramadu. Nah, kemudian setelah itu selesai, saya mendapat tugas ke Kalimantan untuk terlibatlah di pekerjaan jalan di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Setelah itu selesai, saya ditarik ke Jakarta sebagai Kasubdit, kemudian sebagai direktur di Jakarta. Nah, sedikit aja cerita. Nah, ketika ini yang ingin saya sampaikan, ketika saya masuk ke jalan seperti ini, alhamdulillah, Pak, tidak asing bagi saya. Jadi ini sudah saya menikmati, karena saya itu pembangunan jalan mungkin salah satu direktur yang masih mau melihat ketika jalan itu belum dibangun, itu saya datang, Pak, mesti, Pak. Setelah saya dibangun baru, seperti di paralel perbatasan itu juga gitu, masih hutan, Pak, masuknya masih hutan. Tadi saya cerita juga, nek ngene iki wis biasa aku, dan saya bisa tidur, Pak. Kalau bisa tidur, kalau yang baru-baru mungkin nggak bisa tidur. Saya bisa tidur, alhamdulillah bisa tidur saya, Pak. Nah,
itu sudah. Nah, sehingga saya sudah kemana-mana Pak. Jadi maksudnya Jember meskipun belum lengkap, sudah naik ke Tanggul, Selandia, naik saya Pak ke Gondang, Gunung Gambir juga sudah masuk. Karena apa Pak? Kenapa saya masuk? Saya masih kecil, masa kecil saya dulu Pak. Bapak saya itu perkebunan. Bapak mertua juga perkebunan. Tapi bukan karena itu, cuman saya berpikir bahwa Jember ini meskipun dibangun kayak apa, bukan saya mendahului para yang pinter, tapi tidak akan bisa berhasil kecuali membangkitkan perkebunan-perkebunan yang ada. Mulai dari kopi, karet, teh, kakao, ya, tembakau, ini harus dihidupkan kembali Pak. Dibangkitkan kembali. Nah, insya Allah, tapi itu tidak bisa 1-2 hari, tidak bisa 1 periode, harus ada berkesinambungan, terkonsep, terencana. Insya Allah Pak, Jember pasti bisa. Prediksi penantang Insinyur Haji Hendy Siswanto yang ketiga, yaitu Gus Fawaid SEMSD, anggota DPRD Jawa Timur 2 periode, fraksi Partai Gerindra, dan Presiden Laskar Sholawat Nusantara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajah lali wajah sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudara semua, pengurus Laskar Sholawat Nusantara, simpatisan Laskar Sholawat Nusantara, anggota Laskar Sholawat Nusantara, khususnya di Kabupaten Jember yang saya cintai. Dalam kesempatan ini, saya Presiden Laskar Sholawat Nusantara menghimbau dan berharap kepada semua pengurus Laskar Sholawat Nusantara, simpatisan LSN, anggota LSN, khususnya di Kabupaten Jember, untuk tetap tenang, tidak melakukan apapun yang merugikan kepentingan keumatan, tetap sabar, dan perbanyaklah membaca sholawat asgil dengan harapan mudah-mudahan di 2024 Kabupaten Jember memiliki pemimpin yang lebih bijaksana, faham bagaimana merangkul semua golongan, termasuk menghormati hari raya umat, khususnya umat Islam di Kabupaten Jember. Terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga ketertiban, jaga persaudaraan antar umat beragama untuk menjaga NKRI harga mati. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur, mohon dibantu like, comment, dan subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.